Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihadi wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadah rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ma'asyiral muslimin, sumratal mu'minin rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita diperkenankan hadir dan menunaikan kewajiban fardu kita, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah-Nya untuk memudahkan kita menjalankan perintah-perintah-Nya. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah menjalankan sunnah dan ajarannya. Para ahli Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah Al-Faqir selaku khatib mengajak, menghimbau, wabil khusus pribadi khatib dan umumnya para jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan kualitas taqwallah, yaitu dengan memperbanyak aktivitas amalan ibadah, baik yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah, dan menjauhi sejauh-jauhnya apa-apa yang Allah larang. Ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah engkau sekalian kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaanmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, atadrunal muflis, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat. Wa ya'ti qad syamata hadza wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal
safaka dama hadza wa daraba hadza, akan tetapi mereka juga membawa dosa akibat ia selalu mencaci maki, suka menuduh, makan harta orang lain, dan membunuh bahkan menyakiti orang lain. Fayuta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada orang lain dari mereka hingga pahalanya habis. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhida min khotoyahu faturihat alaihi thumma turiha finnar. Selanjutnya sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut hingga akhirnya ia terlempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 4678. Para hadirin sekalian yang berbahagia, dari hadis di atas jelas bahwa selain kewajiban kita hablum minallah, yaitu beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya seluruh jiwa raga, ada pula kewajiban antar sesama yang merupakan hal yang amat penting, karena pahala ibadah seseorang sebagaimana hadis yang disampaikan tadi bisa habis lantaran ia pernah menyakiti orang lain ketika di dunia. Bahkan yang lebih parah lagi, ia pun bisa menanggung dosa orang yang disakiti. Jika pahalanya tidak mencukupi, maka dosanya akan diambil dan diberikan kepadanya. Dan inilah dosa atau akibat bagi orang yang suka menyakiti orang lain di akhirat kelak. Hadirin sekalian yang berbahagia, ini masih bulan Syawal. Tentunya kita semua masih ada kesempatan. Walaupun yang namanya meminta maaf tentunya tidak hanya di bulan Syawal, tapi 11 bulan berikutnya pun adalah merupakan kewajiban kita untuk selalu meminta maaf apabila ada kesalahan kepada saudara-saudara kita. Maka pertanyaannya adalah, mengapa kita diwajibkan sebagaimana anjuran hadis tadi untuk senantiasa meminta maaf kepada orang lain? Hadirin sekalian yang berbahagia, dosa yang kita lakukan kepada orang lain tidak akan bisa dengan wasilah kita istighfar kepada Allah, akan tetapi harus secara langsung kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jika kita berdosa kepada Allah berkenaan dengan sholat yang kita tinggalkan, puasa yang tidak kita kerjakan, bahwa zakat yang kita lakukan, tentunya kita meminta maaf hanya kepada Allah dengan beristighfar. Akan tetapi jika ada dosa yang berkenaan dengan manusia, tentunya harus ada permintaan maaf dengan ridhonya. Oleh karena itu para hadirin sekalian, ini menjadi penting. Janganlah sampai kita hanya bisa beribadah kepada Allah, akan tetapi merupakan kewajiban kita kepada sesama kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pernah memaparkan bagaimana cara pertaubatan dari perbuatan maksiat yang kita lakukan terhadap sesama manusia. Maka beliau mencantumkan 4 hal. Yang pertama adalah bertaubat dan berhenti melakukan perbuatan itu lagi. Yang kedua, menghadirkan penyesalan dalam diri atas kesalahan dan kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Yang ketiga, berniat dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan yang keempat adalah mengembalikan tanggungan atau hak-hak yang pernah ia ambil dari orang yang ia sakiti. Oleh karena itu dilanjutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya, beliau menuliskan wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Jika tanggungan itu berupa harta atau sejenisnya, fa in kanat malan aw nahwahu radduhu ilaihi, maka ia wajib mengembalikan harta itu kepada yang berhak. Wa in kanat hadda qadfin
wa nahwahu makannahu minhu aw talaba afwahu. Jikalau berupa tuduhan zina atau tuduhan lainnya, maka hendaklah mencabut tuduhannya dari orang itu dan meminta maaf kepadanya. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Dan jika perbuatan salah berupa cacian, pernah melakukan ghibah kepadanya atau kejahatan lisan lainnya, maka hendaklah ia meminta maaf kepada orang yang telah disakitinya. Perhatikan para hadirin sekalian, lisan itu ada dua macam. Yang pertama adalah lisanul fam, lisan mulut, yang ini sudah jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW disampaikan bahayanya yang luar biasa. Jangan sampai kita salah mempergunakannya, karena itu amat menjadi penghalang dosa, penghalang masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah lisanul qalam, lisan tulisan. Sekarang ini zaman sudah begitu canggih. Dalam perkataan itu bisa jadi begitu hebat daripada lisanul fam, yaitu apabila ia mengumpat, melakukan ghibah dan lain sebagainya dengan alat komunikasi, dengan medsos yang ia tuliskan begitu menyakiti saudaranya, maka akan senantiasa tulisan tersebut sampai akhir ayat tidak akan bisa ia hapuskan, karena ini akan tetap ada di dalam data atau media sosial tersebut. Boleh jadi lisanul fami lebih mudah kita meminta maaf, akan tetapi lisanul qalam yang kita tuliskan tanpa berat atau begitu ringannya, tetapi ini bisa jadi menjadi batu sandungan kita masuk ke dalam akhirat dengan selamat. Perhatikan dengan hal-hal yang demikian. Para bapak sekalian yang berbahagia, semoga sebagaimana perjalanan kita di bulan suci Ramadan kemarin, bukan hanya kita menghasilkan pahala yang berlipat ganda, taqarrub ilallah, kemudian cinta kita terhadap ibadah, akan tetapi ini juga menambah kaitan atau dorongan silaturahim kita kepada saudara kita. Ingat kembali kita merajut tali silaturahim, tali ukhuwah, agar Islam di bumi Nusantara ini bisa berkembang, bisa tetap tinggi di mata umat Islam dan umat-umat lainnya. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan seiring dengan hal-hal yang kita lakukan daripada kebaikan-kebaikan di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والملحدين والمنافقين وأهل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في سوريا وانصر إخواننا في لبنان وانصر إخواننا في اليمن وانصر إخواننا في روهينيا وانصر إخواننا في كل مكان وزمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.